ya, soal warisan malam hari ini. Nah, teman-teman, kalau soal bicara soal warisan, kita nih semua udah jadi babe-babe, udah jadi empok-empok semua kan ya, udah pada punya anak nih ya. Nah, mungkin ada beberapa yang bentar lagi udah pada mau mantu kayaknya ya, udah pada gede anaknya. Nah, nggak kerasa waktu ini terus berjalan, udah ada di tahun 2022 ya. Nah, kita nggak bisa bilang waktu untuk stop atau sebentar ya, waktu berhenti dulu ya, nggak bisa. Waktu akan terus berjalan dan ini yang harus kita betul-betul sadarin. Nah, beberapa kita memang sudah merancangkan sesuatu yang baik buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Mungkin beberapa kita bilang, bro, aku nih kerja keras kan buat mewarisi semuanya ini buat anak-anak. Boleh, itu sangat bagus, luar biasa. Teman-teman bisa mewarisi harta yang berlimpah, baik. Memperlengkapi mereka warisan pendidikan yang tinggi, luar biasa. Semuanya baik. Tapi kalau kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, ada hal yang saudara nggak boleh lupakan juga, yaitu kita harus bisa mewarisi yang namanya warisan rohani, ya, spiritual legacy kepada anak-anak kita. Nah, ini yang paling penting. Kalau kayak saya punya banyak anak-anak rohani, tentunya saya wariskan rohani saya ini kepada anak-anak rohani, seperti Rasul Paulus kepada Timotius, seperti Musa kepada Yosua, ya kan? Jadi ada hal-hal yang kita harus wariskan juga Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita belajar daripada arti kata legacy itu sendiri, ya, dari kata warisan itu, kita akan lihat sama-sama dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-22. Amsal 13 ayat yang ke-22 yang A saja ya. Di sini dikatakan demikian firman Tuhan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Stop sampai di situ ya. Yang A aja ya. Nah, di sini dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara dan saya statusnya itu bukan orang baik loh. Kita ini waktu kita jadi anak Tuhan, kita sudah dibenarkan. Makanya posisi kita lebih daripada jadi orang baik. Kita harusnya jadi orang benar. Karena orang baik belum tentu benar. Karena baik itu biasanya menurut kebaikan dirinya sendiri. Tapi orang benar yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu sudah pasti menjadi orang yang baik. Automatically saya mau bilang saudara dan saya posisinya di atas orang baik karena saudara sudah menjadi orang benar yang telah dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Saudara ditebus, disucikan, dikuduskan, menjadi ciptaan yang baru setelah saudara di dalam Kristus. Nah, ini. Jadi saudara posisinya lebih tinggi, saudara jadi orang benar. Nah, kalau orang baik saja yang grade-nya di bawah kita mengerti bahwa mereka mau meninggalkan warisan kepada anak cucunya, so, kita yang katanya orang benar, yang posisi kita lebih tinggi dari mereka seharusnya, kita juga harus mulai mempersiapkan apa yang akan kita wariskan sama anak cucu kita. Ya, dan saudara terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mewariskan yaitu warisan rohani. Nah, kata warisan itu sendiri dalam bahasa Inggris itu kita bisa dapatkan ada dua kata. Yang pertama kita sering dengar bisa juga digambarkan dengan kata inheritance ya, inheritance. Nah, ini berbicara fisik sebetulnya ya, bahkan ya atau benda, fisik atau benda dan ini diwariskan cuman bisa pada saat orang itu meninggal ya. Nah, ini banyak kalau kita punya orang tua kita sudah dipanggil Tuhan, akhirnya kita terima rumah, kita terima sesuatu yang dia miliki, mobilnya dan lain sebagainya. Ini bicara secara fisik atau barang ya, atau juga misalkan leluhur kita meninggalkan Candi Borobudur. Nah, saudara, itu adalah warisan budaya ya. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ya itu baru kita menerima waktu dia sudah meninggal. Nah, tapi ada hal yang kedua, kata warisan dalam bahasa Inggris yang disebut legacy. Nah, ini yang menarik yang kita akan bahas malam hari ini. Legacy ini bicara tentang meletakkan sebuah sikap, sebuah karakter atau prinsip atau tujuan atau nilai-nilai sebagai pondasi hidup. Luar biasa saudara, ya. Dan kalau saudara tanya, kapan bro kita ninggalin sikap kita yang baik, karakter yang baik, prinsip yang baik, tujuan dan nilai-nilai hidup yang baik sebagai pondasi hidup anak-anak kita, kapan mulainya? Kalau inheritance kan udah kita meninggal, baru mereka bisa menikmati. Ternyata kalau legacy ini diwariskan mulai kita masih hidup, ya kan?
Kalau inheritance itu ditinggalkan, ya, pokoknya waktu kita sudah mati baru dia terima. Tapi kalau legacy itu caranya mereka menerima, kita harus mengimpartasikan atau dibagikan atau ditanamkan. Kapan itu kita mulai? Sedini mungkin. Jadi ya mulai anak-anak kita masih kecil pun kita sudah harus melakukan untuk kita mempersiapkan diri kita untuk bisa meninggalkan legacy tersebut, meninggalkan karakter yang baik, prinsip yang baik dalam hidup, nilai-nilai yang baik, tujuan hidup yang baik. Nah, itu mulai dibangun. Selama kita masih hidup, kita bagikan itu, kita ajarkan, kita kasih contoh mereka, ya, sehingga kita percaya bahwa mereka ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa di kemudian hari, yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan hati Tuhan akan disenangkan melalui anak-anak yang diberikan, dititipkan kepada kita. Nah, pertanyaannya sekarang ya, buat setiap kita, bagaimana caranya kita bisa membagikan itu? Nah, Rasul Paulus bukankah bercerita bahwa hidup ini seperti sebuah pertandingan atau perlombaan? Kalau saya ibaratkan dalam perenungan ayat firman Tuhan tentang legacy ini, saya menggambarkan bahwa hidup ini seperti lomba lari estafet, bukan lari maraton. Kalau lari maraton tuh sibuk sendiri sampai garis finish. Tapi hidup ini seperti lomba lari estafet. Ada sebuah tim. Nah, jadi untuk memenangkan lomba lari estafet itu, pelari yang pertama yang terdepan itu harus berlari secepat mungkin. Betul, Saudara? Berlari secepat mungkin dan tiba pada jalur yang benar, pada sudah mau garis finish pada berikutnya untuk diwariskan kepada sesuatu yang lain, dia harus melihat menoleh ke belakang, lalu tongkat estafetnya dia bagikan, lalu yang menerimanya harus melihat ke depan dan dia harus menerimanya juga. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, harus ada kerjasama. Dan pelari yang meneruskan itu minimal nggak boleh lebih kurang cepat larinya. Minimal dia harus bisa mengimbangi lari pelari pendahulunya. Bahkan kalau bisa jauh lebih kencang lagi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, artinya ini harus ada teamwork. Artinya harus ada kerjasama. Warisan bisa diberikan kalau ada kerjasama antara yang memberi dan yang diberi. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, ya kenapa banyak orang yang nggak mempersiapkan anak-anaknya, akhirnya mereka juga nggak mengerti cara menerima warisan. Waktu menerima warisan mereka nggak ngerti isi hati bapaknya, akhirnya mereka pakai foya-foya, mereka pakai yang enggak-enggak. Akhirnya warisan yang sudah dipersiapkan orang tuanya, sudah ditabung, sudah dipersiapkan sedemikian rupa, habis begitu saja seperti uang. Nah, kenapa? Karena nggak ada kerjasama. Mereka sama-sama nggak ngerti bagiannya. Oleh sebab itu, saudara, antara yang memberi dan yang diberi itu harus ada kerjasama dan masing-masing harus sama-sama saling mengenal hatinya, ya, sehingga menjadi tim yang kuat. Dan saya percaya kalau memberinya sudah dengan baik dan yang menerima baik bisa lari bahkan jauh lebih kencang daripada sebelumnya, maka pertandingan lari estafet, pertandingan lari rohani ini pasti akan bisa dimenangkan dengan baik. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, gimana caranya ya tentang kita bisa menerima warisan rohani tersebut. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan sama teman-teman supaya saudara bisa memberikan legacy kepada keturunan saudara. Yang pertama, legacy itu yang saudara perlu bagikan, yang pertama itu adalah keteladanan iman. Sama-sama katakan keteladanan iman. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita lihat sama-sama ayatnya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa dikatakan dia yang telah memanggil kamu, memanggil saudara dan saya, memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dan ini adalah arti gereja. Gereja dalam bahasa aslinya disebut eklesia. Eklesia itu dibawa keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Makanya orang yang sudah ke dalam Tuhan, udah jadi gerejanya Tuhan, itu seharusnya hidupnya berubah.
Saya bingung kalau orang bilang, gue udah ikut jadi anak Tuhan, tapi hidupnya nggak berubah-berubah. Nah, something wrong. Ya, mungkin mereka kurang mengerti apa artinya menjadi anak Tuhan, menjadi gerejanya Tuhan. Seharusnya kalau jadi gereja, dibawa keluar dari gelap menuju terangnya ajaib. Artinya, ada sebuah restorasi dalam kehidupannya, menjadi ciptaan yang baru, yang tadinya anak gelap, menjadi anak terang. Nah, ini saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, setelah kita jadi anak Tuhan, nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat dalam ayat ini, kita lihat ayat yang kata-kata sebelumnya dikatakan dia punya tugas. Waktu kita sudah jadi anak terang, dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Artinya, hidup saudara harus bisa menjadi saksi Kristus. Supaya melalui hidup saudara, Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Katakan amin. Haleluya. Ya, wow, puji Tuhan. Ya, nah, saudara mungkin bilang, bro, gua kan gak kayak lu pendeta. Aku mah cuma ibu rumah tangga. Aku mah cuma bisnismen aja, pengusaha, atau aku mah cuma pedagang. Oke, it's okay. Apapun panggilan kita, bukan berarti kita nggak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Intinya Tuhan tetap ingin kita bersaksi untuk menjadi berkat. Dengan dimana kita mulai di keluarga kita terlebih dahulu, di rumah kita terlebih dahulu, ya kan? Gimana caranya? Dengan saudara mempertontonkan iman saudara kepada keturunan saudara, itu udah lebih daripada kesaksian saudara ngomong. Banyak orang tua ngajarin anaknya, ya kan? Dia bicaranya firman Tuhan melulu. Akhirnya anaknya itu sudah terbiasa sama firman Tuhan, bukannya bertobat karena dia bosan sama firman Tuhan. Jadi tambah nakal, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya juga cuma ngomong firman, tapi nggak melakukan firman. Oleh sebab itu warisan rohani yang pertama, tunjukkan keteladanan iman saudara dalam mengiring Tuhan. Mari kita lihat sama-sama contohnya, siapa saja tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan keteladanan iman. Haleluya. Ya, saya akan memperlihatkan tentang Samuel. Coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-19 ya. Di sini dikatakan setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya kemana saudara? Pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Artinya suami istri ini setiap kali mau beribadah ya mempersembahkan korban syukur, korban mereka. Karena dalam perjanjian lama itu kalau mau beribadah harus mempersembahkan sesuatu korban. Ya, korban binatang sembelihan, entah itu domba, kalau nggak ada duit burung, merpati atau apapun ya, sesuai dengan kekayaan mereka tentunya, Saudara. Nah, mereka harus mempersembahkan itu dan nggak sampai di situ. Nah, setiap tahun mereka itu ngajak anaknya sama-sama. Jadi keteladanan imannya itu bukan anaknya disuruh kamu ya harus ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi orang tua nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Enggak. Tapi kita lihat ayah ibunya ini mempertontonkan iman dia dalam mengiring Tuhan. Ibadah dia pertontonan dia ajak. Jadi waktu orang tuanya nyembah Tuhan, mempersembahkan sesuatu sama Tuhan, dikasih lihat. Bahkan dikatakan ibunya nih, setiap kali dia mau beribadah, dikasih dibikinin jubah yang terbaik setiap tahun. Sekarang saya ingat setiap kali malam Imlek dulu waktu masih kecil kan kita tradisi ya karena saya juga keturunan jadi setiap kali itu seringkali saya disuruh pakai baju merah saudara ya katanya kalau warna merah hokilai kalau kita orang keturunan Chinese katanya ya kan ngerti nggak ngerti ya udahlah pakailah nurut lah namanya masih anak-anak. Nah saudara terkasih dalam Tuhan ya kan dan ini terbawa tradisi ini terbawa terus ya sampai akhirnya saya ngerti firman Tuhan hari-hari ini. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ya selama itu baik ya nggak apa-apa. Tapi selama tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan ya kita jangan ikutin. Jadi antara tradisi dan firman Tuhan, tradisi harus di bawah firman Tuhan. Tetap firman Tuhan nomor satu. Selama itu sesuai, it's okay. Kita rayain. Saya juga merayakan kok Imlek ya. Nah gitu saudara terkasih dalam Tuhan. Dan konteksnya di sini diberikan baju baru bukannya kebanyakan duit, tapi sebetulnya gini, orang tuanya melalui keteladanan iman dalam beribadah, orang tua lagi mau ngajarin gini, kamu tuh kalau mau ibadah, ayo kasih yang terbaik kepada Tuhan, termasuk pakai baju juga yang terbaik buat Tuhan. Karena sekarang kalau saya lihat banyak nih dalam pelayanan generasi juga ya, anak-anak sekarang nih kalau datang ke rumah Tuhan itu nggak ada sopan santunnya, ya bukannya bagaimana, tapi minimal rapih lah, nggak harus mewah, rapih gitu saudara.
Supaya apa? Kita menghargai, kita lagi mau ketemu raja di atas segala raja. Nah, orang tuanya ini dengan dikasih baju baru, setiap tahun datang ke rumah Tuhan, itu lagi diajarin kamu kalau ke rumah Tuhan. Nggak cukup cuman kamu bawa diri kamu, tapi apa yang ada dalam diri kamu semua, kasih yang terbaik kepada Tuhan. Wow, ini bicara keteladanan iman. Makanya nggak heran kalau kita lihat, kita lompat 1 Samuel 2 ayat 26. Dikatakan waktu Samuel sudah mulai bertumbuh, dikatakan tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan apa? Semakin disukai. Disukai siapa? Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kenapa nggak dibilang di hadapan manusia lalu di hadapan Tuhan? Kenapa dimulai di hadapan Tuhan dulu baru di hadapan manusia? Kenapa? Karena orang tuanya waktu ngajarin keteladanan iman itu supaya Samuel itu bukan berkenan di hadapan manusia, tapi nomor satu, dia dibawa mengenal Tuhan dengan benar, dibawa melekat dengan Tuhan, dibawa dia dengan sesuatu bahwa dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, sehingga waktu dia disukai Tuhan, otomatis dia juga akan disukai oleh manusia. Harap hari ini banyak orang ingin, ya kan, lebih dihargai manusia daripada dihargai Tuhan. Itu salah besar. Kita harus cari penghargaan yang datang dari Tuhan. Nomor satu, baru yang datang dari manusia. Wow, luar biasa. Nah, oleh sebab itu, maka berbuah hasil. Kalau kita lihat Samuel ini dimuridkan sama Imam Eli. Kalau kita lihat, karena orang tuanya adalah orang tua biasa, dan dia dididik secara kerohaniannya juga sama Imam Eli. Tapi kita lihat, kenapa akhirnya yang jadi imam besar itu Samuel, bukan anaknya Imam Eli. Kita lihat, karena anak-anaknya Imam Eli itu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Nanti teman-teman boleh baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat ke-29, bahkan Imam Eli tidak mendidik dengan baik. So, hari ini bukan soal panggilan, tapi bagaimana saudara menjadi orang tua yang melakukan kehendak Tuhan, supaya saudara bisa mewariskan sesuatu yang baik bagi keturunan saudara. Lalu contoh yang kedua, sama Yesus. Kalau saudara lihat Lukas pasal 2 ayat 41, dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, merayakan Paskah. Yesus dari kecil dibawa beribadah, dikasih lihat, jadi dipertontonkan. Sampai akhirnya dia sudah mulai dewasa, dia ditinggalkan di bait Tuhan, dia belajar, saudara. Ya, oleh sebab itu, mari kita, saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang tua, kita harus tunjukkan keteladanan iman kita. Itu adalah warisan yang terbaik buat anak-anak kita. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi ya adalah hidup dalam ketaatan. Ternyata hidup dalam ketaatan itu juga perlu diwariskan. Ya, saudara nggak bisa suruh anak saudara hidup taat kepada Tuhan kalau saudara nggak hidup taat lebih dulu. Jadi saudara harus belajar dalam ketaatan sehingga anak saudara akan melakukan ketaatan itu. Coba kita lihat contohnya. Yeremia pasal 35 ayat yang pertama sampai yang kedua. Ya, saya usahakan 5 menit lagi saya selesai. Yeremia pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Dikatakan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bin Zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rekab. Ya, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Ya, lalu kita lompat ayat yang ke-6 dan ke-8. Ya, jadi Yeremia ini disuruh panggil mereka, ya, dikasih minum anggur, dikasih buka wine dalam sebuah kamar di bait suci. Ya, tapi mereka menjawab, kami nggak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, jadi orang tuanya mereka, telah memberi perintah, bukan pesan lagi, perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Ayat 16, makanya waktu mereka taat sama orang tuanya dan orang tua juga melakukan, karena mereka adalah kaum imam. Imam pada saat itu nggak boleh mencemarkan diri, karena pada zaman itu anggur dianggap kalau berlebihan itu mencemarkan kekudusan. Ya, dikatakan sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka,
tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Perhatikan ayat 19, ya, upahnya bagi keturunan mereka. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Oh haleluya. Seberapa banyak kita yang kepingin anak-anak kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu, ajari mereka hidup dalam ketaatan. Anggur berbicara kalau berlebihan, itu adalah berbicara pencemaran. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita juga bilang hari-hari ini lawan daripada pencemaran itu kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu sulit, bro. Sulit banget. Sebenarnya nggak sulit. Saudara yang bikin sulit. Hidup dalam kekudusan itu bisa terjadi pada saat hidup taat kepada Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kata kunci bisa jaga hidup dalam kekudusan, hidup dalam taat aja. Waktu saudara taat, hidup saudara akan kudus. Ya, masalahnya kita nggak mau taat, kita lebih taat sama kedagingan kita daripada sama suara Tuhan. Makanya kita nggak hidup dalam kekudusan. Hari ini, mari kita hidup dalam ketaatan, termasuk kita jaga kekudusan kita dengan kita berjalan dalam ketaatan. Jadi inilah kita sebagai orang tua, kasih contoh hidup kita taat kepada Tuhan. Lakukan itu dan berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, haleluya. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, yang ketiga. Nah, yang perlu kita wariskan itu yang terakhir adalah kasih yang mendalam kepada Tuhan. Ayatnya di mana? Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Ini ayat terakhir, saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya. Perhatikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Yang pertama, segenap hati. Terus yang kedua, segenap jiwa. Lalu yang ketiga, segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua juga sama, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum pertama dan kedua itu adalah hukum kasih. Tapi untuk yang pertama, waktu saudara ingin membangun kasih kepada Tuhan, dikatakan harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya, mengasihi Tuhan bukan cuma lip service. Ya, kalau saudara dulu di masa-masa kita pacaran, kan ada juga yang pernah digombalin kan, ada yang ngomong I love you gitu kan. Ya, sarang heo, ikli bedih, wo aini lah, apalah. Tapinya saudara terkasih dalam Tuhan, banyak alasannya, ya kan? Kalau dimintain tolong A, alasan, dimintain tolong B, itu nggak cinta. Apa? Karena kalau kita bicara cinta, orang yang mencintai itu adalah orang yang mau berkorban. Nah, haleluya, ya. Nggak mungkin orang yang punya cinta itu nggak ada pengorbanan. Orang yang punya cinta itu harus berkorban. Hari ini kalau saudara mencintai Tuhan, dan saudara mencintai anak-anak saudara, saudara juga harus mau berkorban. Apa berkorbannya? Kalau saudara kepingin ya, anak saudara memiliki warisan rohani, saudara berkorbanlah, bayar harga. Capek-capek apapun, ajari mereka saudara beribadah. Ajari mereka saudara tetap berdoa. Ajari mereka saudara saat teduh. Sehingga satu hari nanti mereka akan melihat, oh papa mamaku ya, sekalipun dia capek, dia tetap ibadah loh. Sekalipun dia capek, dia tetap loh melayani Tuhan. Dia tetap loh saat teduh. Baru setelah itu dia baru tidur, dia istirahat. Ya, jadi kita harus tetap kasih lihat. Nah, ini hal-hal yang akan membekas buat anak-anak kita. Dan satu hari nanti menjadi torehan warisan rohani yang luar biasa dalam mereka mengiring dan mengikut Tuhan. So, tiga hal ini yang saya bisa bagikan sama teman-teman. Mari masuk 2022, hidup kita bukan kita lagi, tapi kita mulai pikirkan keturunan yang ada di bawah kita. Apa yang saudara ingin bagikan supaya saudara menjadi orang tua yang sesuai dengan rencana Tuhan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami menjadi orang tua yang baik di hadapan Tuhan maupun secara roh.